Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ada di lokasi perang Hondak. Mungkin sahabat pernah dengar, pernah belajar ya, di kitab-kitab sirah ada perang yang luar biasa yang memakan waktu yang sangat lama, yaitu perang Hondak atau perang Ahzab. Disebut perang Ahzab karena Ahzab itu kan persekutuan, itu kan koalisi dari kafir Quraisy, Bani Ghatafan, dan dari Bani Nadir, sang pengkhianat. Memang orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi itu dari buyut-buyutnya terdahulu memang licik ya, berkhianat ketika membuat perjanjian, dia hianati, bahkan mencoba membunuh Rasulullah, sampai pada akhirnya Rasulullah memutuskan untuk untuk mengusir Bani Nadir keluar dari kota Madinah. Tapi dia nggak mau, memaksa dan menghadapi Rasulullah, nggak mau keluar, dan terpaksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merangsek untuk keluar dari kota Madinah karena pengkhianat. Nah, disinilah gambaran terjadinya perang Ahzab atau perang Hondak. Sebelah sana sebelah sana adalah Masjid Salman Al Farisi. Kemudian sebelah sana adalah Masjid Hondaknya, dan di sana juga nanti kita samperin ya. Ada Masjid Abu Bakar, ada Fatimah, ada Ali, di sana juga ada semua. Oke, kita lanjut saja. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, perang Khandaq itu terjadi di tahun kelima Hijriah. Dan perang Khandaq ini sahabat menjadi salah satu perang tersulit di dunia Islam karena banyak menguras tenaga dan pikiran. Bagaimana tidak sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah beserta kaum muslimin dikepung dari berbagai penjuru. Di luar, pasukan luar biasa besarnya siap menyerang Rasulullah. Sementara di dalam ada kaum munafik yang sudah bekerja sama, yang siap menyerang dan mengganggu dari belakang. Begitulah sahabat kelicikan kaum Yahudi terhadap Rasulullah. Sahabat semua, di depan itu adalah Masjid Khandaq ya. Kalau masjid yang besar ini memang masjid baru ya, yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi. Oke sahabat, kita coba lihat lebih dekat lagi ya, seperti apa di dalamnya Masjid Salman Al Farisi ya. Oke, sebelumnya, nah ini adalah bukan Masjid Salman Al Farisi. Ini adalah Masjid Abu Bakar ya. Masjid Abu Bakar letaknya itu pas di depannya Masjid Khandaq ya, masjid yang besar ini Masjid Khandaq. Di depan Masjid Khandaq ini ada masjid kecil ya, yang bentuknya seperti ya ini, nggak ada kulitnya masjidnya ya, hanya sekedar batu. Kemudian ini, subhanallah, ini adalah Masjid Abu Bakar. Kita coba lebih dekat lagi lihat ke dalam. Insyaallah ada orang sholat di sini, sholat sunat. Sahabat semua, itu adalah Masjid Abu Bakar ya. Di belakang tadi memang nggak boleh terlalu keras suaranya, ada orang sholat ya. Jadi karena ini umrohan untuk orang luar belum dibuka ya, ini kondisinya belum begitu rame ya, belum begitu rame. Coba lihat sekitarnya. Ini sahabat semua, kalau musim umroh ini full dengan jemaah ziarah. Subhanallah, sekali lagi itu adalah Masjid Abu Bakar, Masjid Abu Bakar Siddiq. Oke, kemudian kita coba naik ke sebelah sana. Di sana ada masjid siapa yang di sana ya? Ali. Oh iya, Masjid Ali. Kemudian Masjid Fatimah ada di sebelah sana. Subhanallah, ada di ketinggian sana Masjid Ali dan Masjid Fatimah. Setelah itu kita nanti coba lihat ke sana, Masjid Salman Al Farisi. Oke. Sahabat semua, seperti kita pahami bersama ya, bahwa penyebab dari terjadinya perang Khandaq atau perang Ahzab itu karena kaum Yahudi itu berkhianat terhadap perjanjian yang sudah dibuat Rasulullah dengan kaum muslimin di Madinah, termasuk Yahudi Bani Nadir itu kan. Kemudian orang Yahudi Bani Nadir ini mencoba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun alhamdulillah wa syukurillah
sebelum terjadian tersebut. Malaikat Jibril memberitahu Rasulullah, sehingga alhamdulillah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa terselamatkan dari rencana jahat tersebut. Kita coba naik ke atas ya. Ini adalah Masjid Ali ya, Sayyidina Ali. Subhanallah. Ini coba pelan-pelan naik tangganya. Ini sahabat yang dinamakan Masjid Sayyidina Ali ya. Subhanallah, Masjid Sayyidina Ali ini di sampingnya banyak taman ya. Subhanallah, ini kalau sore indah banget di sini nih. Nah, bangunan Masjid Sayyidina Ali ini bentuknya seperti ini sahabat semua. Coba perhatikan ya. Masih belum, kayaknya ini mau direnovasi ya. Masih dalam tahap pembangunan. Juga di sana ada sejadah ya. Ini sejadah ini dipakai orang kalau berkunjung ke sini sholat sunat di sini. Subhanallah, ini adalah bentuk dan kondisi dari Masjid Sayyidina Ali ya di Kondak, masih dalam tahap renovasi. Nah, sahabat semua, coba kita lihat dari kejauhan ya. Itu adalah Masjid Sayyidina Ali. Oke, di sini ini ada dua masjid ya. Masjid kecil, ada Masjid Sayyidina Ali, kemudian ada Masjid Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah ini sebelah sini. Siti Fatimah ada sebelah sini. Kita coba masuk ke dalam ya. Barangkali bisa. Oke. Nah, ini adalah gunung ya. Gunungnya dipagar guys, sahabat. Gunungnya dipagar agar orang-orang nggak bisa masuk ke dalam sana. Coba kita lihat di sini. Itu Masjid Fatimahnya sebelah sana. Dan kondisinya seperti itu ya. Allah di atas sana. Coba kita barangkali bisa masuk dari sana ya. Karena ini musimnya untuk umroh masih belum dibuka, jadi masih agak sepi sahabat. Biasanya di sini banyak pengunjung ya. Coba kita lihat di sana. Nih, pintu masuknya ada di sebelah sini. Bisa masuk ke dalam. Nah, ini pintunya. Oh, masya Allah, dikunci. Jadi dikunci. Subhanallah ya. Kita nggak bisa masuk ke dalam ya sahabat, karena ini gerbangnya dikunci. Jadi sahabat bisa lihat dari kejauhan, di sana adalah Masjid Fatimah ya. Sebelah sana itu, di sampingnya Masjid Sayyidina Ali. Oke, kita lanjut ke perjalanan berikutnya, yaitu kita ke Salman Al Farisi. Di Salman Al Farisi sebelah sana. Lalu menikmati indahnya di Perang Khandaq. Di lokasi Perang Khandaq kita sambil cerita ya. Seperti kita pahami ya, dulu itu ketika
Bani Nadir diusir karena melakukan percobaan pembunuhan dan tidak berhasil, lalu Rasulullah SAW memutuskan untuk mengusir Bani Nadir keluar dari kota Madinah, sahabat semua. Namun apa yang terjadi, Bani Nadir merasa tidak mau keluar dari kota Madinah. Dia melawan, mungkin karena merasa ada pembelaan dari kabilah-kabilah yang lain. Terpaksa Rasulullah SAW merangsek dengan terus memeranginya, dan ternyata alhamdulillah seperti kita ketahui, Bani Nadir terusir dari kota Madinah, keluar kota Madinah. Dari dendam itulah terjadi penyebab terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq. Pemimpin dari Bani Nadir itu sakit hati dan ingin terus memerangi Rasulullah dan ingin membunuh Rasulullah. Kemudian dari pimpinan Bani Nadir, ya sahabat semua, 6 hari sebelum pasukan Ahzab, pasukan koalisi tersebut sampai di kota Madinah, kabar tersebut sampai kepada Rasulullah. Siapa? Dari mana Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut? Yaitu dari malaikat Jibril. Oke, sambil lalu kita naik ke atas ya. Di sebelah sana Masjid Salman Al Farisi, kita coba naik ya. Nah, di sebelah sana adalah gunungnya. Itu kita meneruskan ceritanya. Dalam waktu 6 hari tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh sahabatnya untuk bagaimana strategi menghadapi perang Ahzab ini. Rasulullah SAW memerintahkan kepada para komandan-komandan perang untuk mengumpulkan seluruh tentaranya. Namun yang terkumpul berapa? Hanya 3.000. Bayangkan sahabat, 3.000 akan melawan 10.000 pasukan Ahzab. Secara logika tentu yang menang adalah yang 10.000 ya. Yang 10.000. Tentu mentalnya para sahabat, orang-orang yang beriman itu bukan ditentukan dari jumlahnya pasukan ya. Dalam musyawarah tersebut, kemudian Rasulullah SAW meminta kepada sahabat yang punya ide untuk menghadapi pasukan Ahzab tersebut. Oke, sebelum lanjut kawan, karena kita sudah di atas ya. Sahabat semua, alhamdulillah kita sudah ada di atas ya. Pas di depannya Masjid Salman Al Farisi. Ini adalah Masjid Salman Al Farisi. Ini benteng pada perang Khandaq terdahulu ya. Nah, sahabat semua, mungkin banyak yang bertanya ya, di mana lokasi ininya. Lokasi Khandaq itu kan parit ya, jurang yang di dalamnya ya air tentunya ya. Nah, saya sudah tanya tadi ke warga sini sebelum bikin vlog ini. Ternyata letak paritnya atau Khandaqnya yaitu di sekitaran sepanjang jalan itu. Sepanjang jalan itu adalah letak paritnya. Nah, dahulunya yang masjid ini adalah benteng-benteng kaum muslimin. Ada 7 benteng ya di sini ya. Makanya kan disebut dengan Sab'a Masajid atau 7 masjid ya. Ada Masjid Salman Al Farisi, kemudian ada masjid ini, siapa ini ya, lupa saya. Kemudian di sana itu Masjid Abu Bakar, kemudian di sana itu Masjid Fatimah, dan juga ada Ali di sana ya. Itu adalah benteng-benteng pertahanan kaum muslimin pada perang Khandaq ya. Kemudian ini adalah gunungnya dipagar agar orang-orang nggak bisa ini ya, bisa masuk ke dalam.
Subhanallah, inilah bentuk dari Masjid Salman Al Farisi sekarang ya. Nah, ini orang kadang sholat di sininya itu. Karena ini nggak ada akses untuk masuk, sahabat semua. Coba kita dari sana barangkali ada atau gimana ya? Agak ada. Masuknya dari mana ini? Bismillah. Bismillah, bismillah. Takut jatuh. Insyaallah. Wah, ini bukan ini nih, bukan tempat masuknya. Nah, ini loh sahabat semua. Ini pemandangan dari atas Masjid Salman Al Farisi ya. Sekarang saya ada di puncak ketinggian Masjid Salman Al Farisi. Coba bisa perhatikan ya, dan bisa dibayangkan sendiri inilah lokasinya peperangan Khandaq ya. Nah, paritnya itu sepanjang jalan itu adalah paritnya dulunya, tapi sekarang udah berubah jalan ya, berubah jalan raya. Subhanallah ya, ini adalah kota Khandaqnya. Nah, subhanallah, saya ingin ini ya, saya coba pingin sekali. Aduh, coba bisa dilihat tuh, semoga kita luar biasa ya. Oh, tinggi banget di sini. Ini namanya lereng gunung. Bismillah, bismillah. Bismillah. Wah, ini kalau jatuh nih gak ada yang bantuin, gak ada orang. Ya, bismillah. Kita cari akses untuk masuk ke dalam ya. Ini lagi tahap renovasi sahabat semua. Ini dibongkar, mungkin mau dibangun baru. Nah, nggak bisa ternyata. Memang jalan ke dalam itu memang ditutup ya. Ini adalah benteng dari Salman Al Farisi pada perang Khandaq ya. Oke, kita nggak bisa berhasil masuk ke dalam ya. Lah, sampai di mana tadi ceritanya ya? Oh iya, kemudian dalam musyawarah tersebut ada seorang sahabat Rasul yaitu Salman Al Farisi ya, yang mengajukan ide dalam menghadapi pasukan Khandaq itu. Bagaimana idenya? Yaitu kebetulan sahabat semua, Salman ini bukan ini ya, keturunan dari orang Persia, karena memang dia dari orang Persia. Kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah bahwa dirinya itu berpengalaman dalam menghadapi pasukan di Persia. Kemudian dia menceritakan bahwa pengalamannya untuk menghadapi pasukan yang sama besarnya itu dia membuat parit. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, Rasulullah SAW menerima idenya, kemudian memerintahkan untuk membangun parit ya. Parit, dan paritnya ini sahabat Rasulullah, sahabat semua. Jadi pembuatan parit itu tidak hanya sekedar membuat parit ya, tapi ada spesifikasinya yang luar biasa dari Salman Al Farisi. Ada hitung-hitungannya. Salman mengatakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, paritnya itu harus panjangnya itu 5 meter dan dalamnya itu adalah 3 meter. Supaya apa? Ketika kuda-kuda itu melompat, dia tidak bisa sampai ke seberangnya, dan ketika dia terjatuh, dia tidak akan bisa naik lagi. Itulah ide-ide dari Salman Al Farisi. Kemudian panjangnya ya berapa ya? Panjangnya itu sekitar 8 km. Bayangkan sahabat semua, panjang parit yang harus digali selama 6 hari harus selesai itu adalah sekitar 8 km. Bayangin aja, 8 km itu sahabat semua nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tanahnya kan pakai cangkul, pakai apa itu kan bisa ya. Tapi kalau di negeri Arab, cangkul gampang sahabat semua, harus pakai lembing. Jadi besi yang tajam itu kemudian ditarik ke atas itu ya. Kalau di ini, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya ya. Oke, break dulu karena
panas banget. Subhanallah, panas banget. Jadi ceritanya dalam kondisi tersebut yang serba kekurangan, bisa dibayangkan ya, eh, seperti kita pahami dalam sejarah-sejarah tarikh Islam itu bahwa waktu itu bahkan masuk penceklik ya, masuk penceklik, terus masuk musim dingin juga. Bisa dibayangkan makan untuk sehari itu sahabat Rasul itu dengan aktivitas yang sangat luar biasa tinggi, karena mengejar 6 hari itu kondak atau parit itu harus segera selesai. Bahan untuk makan sehari itu hanya menjilat tangannya yang ada leburan gandum ya, kan tangannya dibasuhkan waktu itu, kan tangannya dibasuhkan dibasahin, dicelupkan ke air, kemudian tangan yang basah itu dicelupkan ke gandum itu, dan itu dijilat. Nah, jilatan itu harus cukup dalam sehari. Bisa dibayangkan sahabat semua betapa sulitnya ya dalam kondisi waktu itu. Tapi apa bisa dicoba, bisa dibayangkan betapa luar biasanya mental para sahabat tersebut. Dalam sela-sela istirahatnya sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, yang mana dulu kota yang akan ditaklukkan, kota Roma, Konstantinopel, atau kota Roma? Subhanallah ya, pertanyaannya itu loh yang luar biasa ya. Kota mana dulu yang mau ditaklukkan? Bayangin aja, kota mana yang dulu. Bukan pertanyaannya apakah bisa kita menaklukkan kota Roma atau kota Konstantinopel, bukan begitu, tapi yang mana dulu. Artinya apa? Di benak para sahabat kota Roma, kota Konstantinopel dan kota Roma itu sudah ditaklukkan. Itulah mental para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW yang bersabda, yang akan ditaklukkan terlebih dahulu itu adalah kota Konstantinopel. Subhanallah ya, luar biasa ya. Bayangin aja para sahabat dalam kondisi tersebut serba kekurangan, sahabat Rasul masih saja memikirkan kota Roma, padahal mau dimakan aja serba kurang. Kita cerita kembali lagi lah para sahabat menyelesaikan pekerjaannya. Bayangin aja ya, parit itu sepanjang 8 km ya, 8 km itu yang harus diselesaikan dalam waktu 6 hari. Bayangin aja, tanahnya juga beda dengan tanah Indonesia. Di sini tuh sahabat semua tanahnya batu, jadi kalau cangkul nggak bisa, harus pakai lembing. Dan itu paritnya juga 5x3, lebarnya 5 meter, ke bawahnya juga itu 3 meter, agar ketika kuda itu melompati dia tidak sampai dan jatuh, dan ketika jatuh dia tidak bisa naik lagi itu. Itulah kondisi pada waktu itu. Lanjut cerita, sampailah ke 6 hari, dan sampai ketika di Khandaq, pasukan Ahzab itu kaget melihat deretan panjang ini ya, parit-parit yang dibuat oleh Salman Al-Farisi. Kemudian bertahan di situ sampai berapa? Sampai sebulan. Bayangin aja, di detik-detik bulan terakhir itu terjadilah Allah mengirimkan angin topan ya, sehingga pasukan dari pimpinan Abu Sufyan dari kaum kafir Quraisy itu terpaksa harus kembali dengan kekecewaan yang luar biasa, sehingga korbannya, walaupun ini sahabat dibatasi dengan parit, ada sebagian riwayat itu yang kafir Quraisy itu bisa melewati itu kan. Namun ketika melewati nyeberangin parit, dia harus berhadapan dengan pasukan Sayyidina Ali. Dari pertempuran tersebut korbannya dari kedua belah pihak yaitu sekitar 20 orangan ya, 20 orangan yang meninggal karena perang tersebut. Kemudian putus asa kafir Quraisy, dia terpaksa harus meninggalkan Khandaq ini. Nah, di situasi seperti itu, pasukan-pasukan yang penuh dengan kekecewaan itu banyak barang-barang peninggalannya.
terbawa karena tergesa-gesa di sama angin topan itu diembus-embuskan semua. Apa bahasanya, diembus-embusan? Ya mungkin itulah sedikit cerita ya dari perang Hondak. Sahabat bisa lihat dari kejauhan ya, itulah kondisi ini ya dari perang Hondak. Nah, syukran Habib. Salah. Ayo hada kafil. Coba kita kafil. Jadi masjidnya ditutup, pada orang mau masuk. يا حادي الركبان متى وصلت البان